mendoakan selalu sehat dan baik ya. Jumpa kembali dalam acara Bincang-Bincang sama Doi Dr. Un Kandang Sapi Solo yang selalu hadir menemani sahabat Drunska setiap hari Sabtu pukul 10 pagi. Senang sekali saya Christina Kusuma bisa kembali menyapa sahabat Drunska sekalian selama 1 jam ke depan dengan perbincangan seputar kesehatan yang inspiratif dan syarat akan informasi bagi sahabat dan keluarga. Disiarkan langsung dari main hall dari halte area Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo, tentunya hanya ada di Instagram Live @Drunska. Kami ucapkan juga selamat bergabung buat sahabat Drunska yang baru kali pertama bergabung dalam program Bincang-Bincang dengan Doi. Sebelum kita mulai membahas topik pada pagi hari ini, sahabat Drunska yang ingin bertanya silahkan bisa bertanya langsung kepada kami seputar penyakit AIDS melalui kolom chat dan ada giveaway menarik untuk penanya yang beruntung. Dan kali ini perbincangan kita akan membahas tentang informasi kesehatan seputar penyakit AIDS, yaitu dengan tema Ada Apa Dengan AIDS yang diperingati serentak sedunia setiap tanggal 1 Desember pada Hari AIDS Internasional. Nah, peringatan ini menjadi reminder atau pengingat bagi kita semua untuk mengenali penyakitnya, pencegahannya, agar tidak ada lagi stigma serta diskriminasi kepada orang dengan HIV dan AIDS atau ODA. Dan saat ini kita akan berbincang dengan salah satu dokter spesialis penyakit dalam konsultan penyakit tropik infeksi Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo, Dr. Tatar Sumanjar, spesialis penyakit dalam konsultan penyakit tropik infeksi, Fellows of Indonesian Society Internal Medicine. Selamat datang dengan bincang-bincang Doi, Dr. Tatar. Selamat datang, Sister Christina ya. Ya, apa kabar? Luar biasa dok, kita harus selalu luar biasa ya dok ya. Ya, terima kasih. Ya, langsung saja kita mulai perbincangan hari ini ya dokter. Ya, boleh. Nah dokter, dimulai dari tanggal 1 Desember kita semua akan memperingati Hari AIDS Internasional ya dokter. Ya, betul. Dan dengan tema yang diangkat tahun ini itu ada Global Solidarity Shared Responsibility atau solidaritas global, tanggung jawab bersama. Nah, terkait dengan hal ini dok, sebenarnya seberapa urgent dok penyakit AIDS ini sehingga menjadi momentum bagi seluruh dunia untuk harus peduli tentang penyakit tersebut dok? Iya, terima kasih. Saya ingin menyapa dulu Ya, pada forum bincang-bincang bersama Doi ya. Iya, boleh dok. Dari Rumah Sakit Un Kandang Sapi ya. Selamat pagi kepada peserta pemirsa Instagram ya. Dalam forum bincang-bincang bersama Doi dari Rumah Sakit Un Kandang Sapi ya. Ya. Saya ingin menjawab dari Sister Christine ya, bahwa seberapa urgennya kenapa HIV ini harus selalu diperingati dari tahun ke tahun, dan temanya berubah-ubah ya. Untuk tahun ini adalah temanya adalah Hari AIDS Sedunia adalah solidaritas global, tanggung jawab bersama. Itu tema dunia. Sedangkan yang tema lokal ini ya, yang tema Indonesia adalah perkuat kolaborasi, tingkatkan solidaritas menuju akhir AIDS 2030 ya. Semboyannya ayo bersama sukseskan implementasi stop HIV AIDS. Stop itu singkatan dari suluh, S-nya, T-nya temukan ya. Kemudian O-nya adalah obati. Kemudian setelah diobati, P-nya pertahankan, Ya, jangan sampai biasa. mutung obatnya, begitu ya. Betul dokter. Gitu, Suster. Jadi ini kita ingin menjawab urgennya dulu. Kenapa HIV selalu diperingati, dan memang perjuangan atau kontribusi dari kita bersama. Jadi dari baik tenaga medis, tenaga namanya adalah lembaga swadaya masyarakat, dan juga stakeholder di tingkat pemerintah, itu semakin tahun semakin harmoni dalam usaha penanggulangan HIV di tingkat nasional maupun di dunia. Jadi pemerintah, masyarakat, juga dari tenaga medis itu semua berjalan secara semakin ditingkatkan keharmonisannya. Namanya adalah global implementasi ya. Jadi ya, karena apa? HIV ini bukannya menjadi penyakit yang menakutkan pada suatu periode tertentu, karena dulu-dulunya tuh menakutkan dan semakin orang takut karena penyakit ini hubungannya dengan perilaku salah ya, sehingga stigmanya jelek. Orang HIV mesti suka main seks bebas ya, main narkotik begitu ya. Tapi sekarang udah informasi semakin bagus sehingga orang sudah mulai stigma itu sudah mulai berkurang ya. Mulai berkurang sehingga orang sedangkan
oh saya ini HIV, nggak takut. Kalau dulu orang HIV itu ngumpet, karena orang yang dengar, oh pasien dia itu HIV, itu nggak mau deket ya. Tapi dari tahun ke tahun kita udah mulai HIV ini bukan stigma lagi. Jika misi kita adalah menghilangkan stigma HIV pada masyarakat maupun tenaga kesehatan yang lain. Mungkin itu Mbak ya. Ya. Jadi memang semua harus memang penyakit ini memang tidak bisa dilakukan, perlu kolaborasi dari berbagai pihak gitu ya dok ya, betul, perlu apa namanya kita semua ketahui ya dok ya tentang bahayanya dan pencegahannya seperti itu ya dok ya. Untuk penyakit AIDS sendiri dok, sebenarnya itu penyakit seperti apa sih dokter? Iya Mbak Christine, jadi AIDS itu sebenarnya kan virusnya namanya virus HIV ya. Virus dulu namanya HTLV, sekarang setelah diketahui bahwa virus itu membuat imun defisiensi, maka namanya human immunodeficiency virus. Dimana kalau sudah menjadi penyakit, namanya adalah tubuh manusia mengalami sindroma klinis yang disebut acquired immunodeficiency syndrome. Bahasa Indonesianya adalah sindroma penurunan daya tahan tubuh ya, akibat yang didapat dari infeksi virus HIV tersebut, begitu ya. Itulah kenapa karena kita sering mendengar HIV dan AIDS itu diucapkan bersama-sama gitu ya dok betul, ya. Betul, ya. Nah untuk HIV dan AIDS sendiri ini apakah ada perbedaannya dok? Jadi begini Mbak Christine ya, bahwa virus dalam tubuh kita itu akan masuk ke dalam tubuh kita dan sebenarnya dia tidak akan mengganggu kita. Tapi dia cuma pengen hidup di sel namanya sel limfosit CD4. Sel limfosit itu untuk beranak dari virus tadi. Tapi kalau lama-lama yang di tempat itu bangkrut, sel CD4 kita tubuhnya menjadi kurang, lama-lama turun, bisa dari setahun, 2 tahun sampai 10 tahun, tubuh kita baru bangkrut. Itulah orang yang hanya virusnya di dalam tubuhnya masih baik, namanya orang dengan HIV/AIDS. Singkatannya ODHA, ODA itu sebenarnya orangnya sehat, ya. Orangnya sehat, tapi dia di dalam tes HIV dia akan positif. Boleh ditampilkan slide-nya yang ketiga ya, ketiga atau keempat ya. Keempat. Jadi sekarang di dunia ini ya, Sister Christine ya, dari pasien seluruh dunia yang mengidap HIV itu sudah 83% orang dengan ODA sudah dites. Jadi ini sudah menggembirakan ya. Jadi ini ya ada data bahwa sudah 80, ini tak teks dulu ya. HIV testing itu di seluruh dunia sudah 81% orang dengan HIV/AIDS sudah terjangkau tes. Memang orang yang tidak bergejala yang disebut ODA itu kalau tidak dilakukan screening test nggak ketahuan kalau dia HIV ya. Kemudian apa yang dikatakan Dr. Mbak Christine bahwa orang kalau udah terjadi kebangkrutan dari sel limfosit CD4 maka dia akan terjadi kedatangan kuman-kuman yang namanya kuman ikutan yang mencari kesempatan, namanya adalah infeksi oportunistik. Ini yang membuat pasien sering fatal, hingga fatal dan sampai meninggal ya. Yang sering diserang adalah di paru-paru, di liver, di otak ya. Seringnya kalau udah ke infeksi HIV ke otak, infeksi tokso, infeksi TBC dan lain-lain, jamur itu sering nggak ketolong. Begitu. Jadi orang yang sudah mengalami imunodefisiensi dan infeksi oportunistik biasanya disebut AIDS. Oh, disebut AIDS. Sehingga namanya sindroma, penyakitnya bisa kumpul beberapa penyakit jadi satu di tubuh kita. Sehingga pasiennya bangkrut, kurus, panas, demam, batuk gitu. Itulah tanda kalau dia udah AIDS gitu. Oh, seperti itu ya dok. Berarti kalau AIDS itu sudah ada penyakit oportunistik tadi ya dok ya? Namanya opportunistic infection. Opportunistic infection plus HIV itu tadi ya dok yang sudah. Sendiri dia di situ nggak ganggu kita, yang ganggu adalah karena tubuh kita bangkrut oleh. Sudah ada penyakit bawaannya juga ya dok ya. Iya, betul. Baik dok. Terus sebenarnya siapa saja sih dok yang berpotensi untuk terjangkit penyakit HIV/AIDS dok? Iya begini Mbak Christine ya. Pertanyaan siapa yang bisa kena? Kita semua bisa kena sekarang ya. Dulu hanya dikatakan orang yang kena infeksi HIV hanya orang yang berperilaku amoral ya. Contohnya adalah hubungan seks tidak aman ya. Hubungan seks tidak aman itu contohnya adalah saya laki-laki pacaran dengan perempuan yang perempuannya itu terpapar HIV/AIDS dan kita nggak tahu, akhirnya kita
nggak pakai kondom, nggak apa, maka kita ketularan. Ya. Kemudian zaman dulu orang yang pakai jarum suntik untuk narkotik ya, untuk puto ya, kokain, marijuana itu ketularan lewat jarum suntik, tukar menukar jarum ketularan ya. Jadi satu adalah pelaku seks bebas yang tidak aman ya. Kemudian yang kedua pelaku suntik narkotik ya. Suntik narkotik. Ya, yang ketiga mungkin ibu yang sedang menyusui bayinya juga menularkan ya. Bisa juga ya dok. Ya itu kan dulu Pak ya. Sekarang hampir semua kena ya. Jadi bayangkan saja ya, saya punya tetangga ya, ibu kerja di rumah ya, memelihara anak ya. Terus kemudian suaminya kerja di luar kota ya. Kemudian dia kena HIV dari hubungan seks bebas di sana, dia di rumah ibunya bisa kena toh kumpul, ya itu loh. Jadi sekarang hampir semua orang bisa kena ya. Makanya itu kita sekarang kampanyenya adalah screening tuh harus massal ya. Sekarang di rumah sakit kita, seyogianya ibu hamil tes HIV ya, mau melahirkan, mau di ruang kontaminasi operasi kita tes HIV. Di Muardi sudah begitu ya. Semoga kandang sapi sudah begitu nanti ya. Jadi kita semakin kampanye, mungkin suatu saat residen penyakit dalam sebelum masuk kita sudah HIV-nya dites. Kita para medis mau masuk ke rumah sakit kandang sapi harus mau dites HIV. Iya. Sebelum tes kita juga harus konsultasi dulu ya dokter ya. Iya, namanya klinik yang sudah ada di kandang sapi oleh Mbak Susi, namanya kliniknya VCT, singkatan dari voluntary, ya, counseling dan testing. Ya, voluntary counseling and testing. Ya, jadi orang datang ke situ adalah untuk dilakukan suatu counseling. Counseling itu pemberi pemahaman, kemudian dia membuat perilaku yang positif. Kalau udah mantap untuk dilakukan tes, maka baru dilakukan tes ya. Nah, sukarela, tidak dipaksa ya. Itu namanya voluntary counseling ya. And testing Nah, gitu ya dok. nanti kalau udah begitu sudah dites, oh ini positif, stadium apa? Stadium tadi yang namanya ODA, belum diobatin, tapi dia dikasih promosi kesehatan. Tapi kalau sudah mulai perlu diobatin, maka dia janjinya harus minum obat seumur hidup. Oh seperti itu dok. Makanya namanya stop ya. Satu adalah suluh, penyuluhan. Penyuluhan. O-nya adalah obatin. Obatin. Ya, kemudian apalagi STO, ya, P-nya apa? P-nya tadi T-nya ada tes ya. Ya tes. Suluh di testing, ya, kemudian diobatin, testing. kemudian dikendalikan ya. Preventing. Ya. Namanya dipertahankan. Oh dipertahankan. Nah, STOP adalah suluh, tes, obati dan pertahankan. Karena sering banyak yang pasien itu setelah mendapat ARV merasa sehat, tidak datang ke kita, merasa udah sehat tanpa obat, datang udah kembali titik nol lagi tuh, pengobatan dari awal lagi, capek gitu. Berarti harus minum obat seumur hidup gitu. Seumur hidup ya dok ya. Gitu. Pencegahan dan pengobatannya seperti apa sih dok sebenarnya untuk HIV/AIDS? Pencegahan sekarang tetap sebetulnya kita kampanye hidup yang bagus ya. Kita harus membayangkan hubungan yang menularkan HIV seperti hubungan seks itu harus betul-betul pasangan yang benar ya. Pasangan resmi, jangan petualangan seks gitu ya. Oh iya Mbak Christine ya. Sekarang ini ya dunia udah hampir kebalik kali ya. Iya. Tidak hanya aku ini punya pacar perempuan, ada yang aku ini dokter Tatar, mungkin ada dokter yang pacarannya dengan laki-laki. Oh iya. Nah, kalau itu pacaran sih masih nggak kejem banget ya, tapi ya tetap nggak bener ya. Ada orang yang laki-laki itu menjualkan kayak penjajah seksual perempuan, tapi dia laki. Orang laki-laki menjual diri untuk melayani hasrat seks dari laki-laki, namanya adalah man sex with man, homoseksual seperti itu ya dok ya. Tidak hanya homoseksual, hanya laki-laki, nanti perempuan dan perempuan juga bisa ya. Ya, lesbian dan homoseksual seperti itu ya dok. Sekarang sudah mulai banyak penularan HIV/AIDS lewat hubungan seks laki-laki ke laki-laki. Laki-laki dan laki-laki ya dok. Jelas kak, itu udah betul-betul ngeri banget ya. Gitu, iya dok. Jadi sekarang kalau ada laki-laki yang kira-kira gayanya ke perempuan dan mungkin ada sindroma gejala HIV, lakukan tes saja. Tetap harus lakukan tes ya dok ya. Betul ya. Nah, oke dok. Untuk pengobatannya sendiri dok, selain kan
mungkin masih mungkin masih banyak yang aduh takut ini nanti kalau ada stigmanya, kalau nanti misalnya saya harus berobat terus. Nah kalau misalnya nanti nggak berobat nanti apa sih dok akibatnya? Terus untuk mau berobat itu apa sih yang harus dilakukan seperti itu dok? Jadi begini, tadi yang belum dijawab adalah pengobatan ya. Iya dok. Diagnostik yang penting adalah tadi sulo, dikasih konseling, kemudian dites, begitu dites itu udah diagnostik ya. Tes HIV positif, obatin ya. Jadi semua rumah sakit bahkan sekarang di tingkat puskesmas sudah ada namanya unit namanya Voluntary Counseling and Testing atau VCT ya. Di mana ini dikembangkan lagi dalam suatu PICT. Jadi namanya Provider Initiating Counseling and Testing. PICT. Jadi sekarang semua tenaga kesehatan tidak hanya seperti saya yang punya sertifikat konselor ya, tetapi semua dokter spesialis kulit, THT, paru semuanya harus bisa memberikan suatu inisiasi atau mengawali men-tracer adanya penyakit HIV. Contohnya ya, dokter kulit ketekan perempuan dengan kelainan keputihan, kemudian mungkin bertato atau apa. Ternyata anamnesisnya suaminya juga bertato dan bekerja di luar kota, itu udah harus dites HIV ya. Namanya risiko faktor toh. Ya itulah namanya kita pastikan dulu dia pengobatannya itu harus setelah dikonseling baru dites. Pengobatan di rumah sakit kita VCT ini adalah sifatnya gratis selama stok dari WHO dan dari negara. Obat HIV ini harganya mahal sekali dan akhirnya kalau tidak disediakan di VCT nggak akan kuat belilah pasiennya. Maka sekali lagi begitu minum obat maka dia harus diminumi obat, nggak boleh berhenti sama sekali. Harus minum obat seumur hidup ya. Obatnya tersedia dan mahal-mahal. Itu baru obat virusnya loh ya, Mbak Christine. Ada obat yang akibat infeksi oportunistik, misalkan jamur di kulit, jamur di penyakit kelaminnya, paru-parunya mengalami TBC atau mengalami infeksi jamur. Itu kita obat tersedia oleh rumah sakit yang punya program HIV/AIDS ya, kayak kita di sini ada VCT, ada namanya case support ya, CSA case support, ya, case support ya. Jadi yang mengalami di pasien ya. Jadi tidak perlu ragu ya dok untuk berkonsultasi dulu ya dok, karena di Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi sendiri sudah ada klinik VCT atau Voluntary Counseling and Testing nanti di B1 ya dok, seperti itu nanti bisa langsung konsultasi saja tanpa perlu takut. Dan sahabat Drunska, ini mungkin selingan dulu ya dok ya. Boleh. Perlu tahu kalau saat ini saya dan Dr. Tatar berbincang di salah satu spot healthy area rumah sakit. Sahabat Drunska tidak perlu khawatir juga untuk datang ke rumah sakit karena Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo tetap aman dengan adanya jalur pemisahan antara jalur sehat dan jalur sakit. Buat sahabat Drunska, tapi yang masih harus di rumah aja, tapi perlu konsultasi dokter, don't worry ya, karena rumah sakit juga sudah menyediakan layanan telemedicine di mana konsultasi tatap muka juga bisa dilakukan di rumah, dapat dilakukan melalui aplikasi Google Duo dan ada home care juga untuk pelayanan di rumah dan juga untuk obatnya bisa diantar juga dengan layanan antar obat atau LAO. Selain itu untuk memasuki masa adaptasi kebiasaan baru saat ini, sahabat Drunska juga bisa melakukan pemeriksaan titer antibodi SARS-CoV dengan metode CLIA dan swab tes PCR di Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi di nomor kami di nomor layanan pelanggan di 0815533000333. Buat sahabat Drunska yang sudah bergabung, boleh menyampaikan pertanyaan ini untuk Dr. Tatar melalui kolom chat, dan bagi sahabat Drunska yang beruntung akan berkesempatan untuk mendapatkan giveaway dari rumah sakit yang akan diumumkan besok Minggu melalui IGTV. Dan sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Drunska, kita lanjut diskusi ya dokter ya. Ya, boleh. Nah dokter, jika ada keluarga atau teman atau kerabat dekat yang mengidap penyakit HIV atau AIDS, apa yang sebaiknya harus kita lakukan dokter? Ya, jadi tolong pada kita semua yang mengikuti Instagram ini ya, berbincang-bincang dengan doi ya, bersama doi ini tolong sebarluaskan.
Jadi kalau keluarga kita, saudara kita terdekat, tetangga atau sahabat kita kena HIV, kita ini bahwa kita melihat penularan kan utamanya hubungan seks tidak aman, suntikan narkoba dan ibu menyusui ya. Itu hubungan sosial biasa tidak ada masalah. Sehingga sebetulnya Indonesia pun sekarang udah mulai stigma tentang penderita HIV itu menjijikkan, menularkan lewat kontak sosial, sudah mulai sangat berkurang. Sekarang orang dengan HIV datang ke klinik VCT sudah dengan PD-nya dia sehat ya. Sehat dan merasa badannya pulih menjadi gemuk. Dulu kulitnya hitam-hitam namanya BPA itu menjadi bagus. Mukanya yang pucat anemis menjadi gagah, banyak sekali ya. Dan sekarang dengan bangganya dia menjadi suatu namanya lay counselor, menjadi konselor sebaya, mitra sebaya untuk ngomong-ngomong di masyarakat. Jadi penderita HIV yang sukses ini dia berkegiatan sosial gitu ya, Dok. Jadi nanti dia kampanye, halo, siapa yang punya risiko HIV datanglah ke klinik VCT di Kandang Sapi, tesnya gratis. Nanti kalau positif obatnya gratis, ya. Begitu ya. Jadi sebetulnya sikapnya dari masyarakat harusnya adalah mencontoh seperti yang penderita HIV ini, bahwa orang kalau tidak disayang, dia akan membuat suatu komunitas yang eksklusif. Dia akan mengumpul sendiri, merasa rendah diri dan menjadi gagal diobatin. Tolong pada masyarakat dan kita semua ya, orang HIV jangan ditakutin ya, jangan disingkirin, sayangilah ya. Kita tidak akan tertular oleh suatu kegiatan sosial apapun ya, kecuali narkotik, seks bebas tadi ya, seks tidak aman ya. Tolong ya, jadi ini hilangkan stigma. Walaupun sekarang perjuangan kita sejak tahun 2005 di Solo ini udah mulai banyak orang HIV yang tertolong oleh kita dan menjadi pandega pembantu saya untuk kampanye HIV di masyarakat ya. Mungkin itu Mbak Christine ya. Lalu di masa pandemi seperti ini, Dok, selain banyak yang merasa takut atau cemas untuk periksa ke rumah sakit, ada juga mungkin, Dok, yang takut untuk memeriksakan diri gitu, Dok, untuk karena takut mungkin ada stigma atau apa. Nah, bagaimana pendapat Dokter Tatar untuk menanggulangi rasa cemas atau takut itu, Dok? Iya, ya sama lah. Penyakit yang lain, kencing manis, hipertensi, sakit lever dan paru kan banyak yang takut ke sini. Tadi dikampanyekan oleh Kandang Sapi boleh telemedicine ya. Kita di peraturan pemerintah tentang penanggulangan HIV, bagi penderita HIV yang pengobatan rutin di rumah sakit kita, itu boleh obat itu diberikan 3 kali atau 3 bulan sekali atau 2 bulan sekali, tergantung kemampuan stok obat di rumah sakit kita masing-masing. Di rumah sakit Kandang Sapi saya tidak tahu persis berapa ya, saya masih baru ya di sini ya. Nanti di Muardi itu 2 kunjungan, jadi 2 bulan sekali kunjungan ya. Jadi sebetulnya kalau sudah sel CD4-nya udah pulih kembali di atas 400, itu datang ke rumah sakit nggak masalah. Apalagi Kandang Sapi ini sudah memberi suatu garis-garis ya, area-area yang aman ya. Kita banyak sekali yang datang ke klinik kita yang HIV/AIDS, datang ke poli saya di Kandang Sapi, ada beberapa udah datang ya. Nggak masalah, asal pakai protokol kesehatan yang benar ya, masker yang benar, cuci tangan ya, jangan kucek-kucek mata. Yang cilaka cuci tangan, iya, kucek-kucek mata ya kena lah ya. Kalau bisa pakailah masker ini ya, kepala ya. Kalau di ruang bangsa jangan cuma rambut ya, karena kalau rambut nanti repotnya kita datang ke rumah harus keramas. Gitu keramas setiap keluar jadi rumah. Gitu ya, jadi jangan cemas. Bahkan data-data yang misterius itu adalah fenomena bahwa orang yang HIV/AIDS ini sudah minum ARV. Ini data nasional yang kena COVID itu kurang, sangat sedikit. Jadi pengidap HIV itu yang kena COVID positif jarang ya, cuma sangat sedikit dibandingkan dengan yang sakit stroke, sakit gula, sakit macam-macam yang kronis yang lain ya. Ini masih dicari why, kenapa fenomena ini ya. Karena orang HIV imunnya jelek, tetapi jarang kena COVID gitu ya. Saya heran juga itu. Ini masih fenomena seluruh Indonesia baru sekitar 71 pasien ya, HIV yang mengidap COVID. Seperti itu ya, Dok. Jadi gitu ya. Meskipun daya tahan tubuhnya sudah terkena virus HIV, tapi
Tapi ini baru anu ya dok ya, baru fenomena ya dok ya. Analisanya kemungkinan orang yang sudah merasa dirinya imunnya rendah itu lebih care. Oh Correct iya. ya? Kalau orang yang merasa dirinya sehat tapi ternyata nggak sehat, Iya. lebih fatal. Jadi tetap harus mawas diri Iya. seperti itu ya dok ya. Orang sakit lupus, sakit yang autoimun, banyak yang kena terpapar COVID juga baik, tidak jelek, ya. Karena dia lebih care, lebih perhatian, Lebih peduli dengan dirinya kesehatan sudah dok. preparing lebih dahulu daripada orang-orang yang seperti kita yang sehat, ya. Iya dok. Jadi tetap tidak boleh meninggalkan protokol kesehatan ya dok ya. Ya, Tetap betul. harus jaga diri ya dok karena Ya. kita masih COVID-19 ini masih ada gitu ya Ada. dok ya. Ya. Baik dokter, ini saya sapa sahabat Dronska lagi ya dokter. Nah sahabat Dronska, tidak perlu cemas untuk pergi ke rumah sakit karena seperti yang kita bahas tadi, kami telah menerapkan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah dengan melakukan screening suhu tubuh pada pengunjung dan karyawan sebelum masuk RS, menyediakan sarana cuci tangan, wajib memakai masker, menerapkan physical distancing, serta melakukan pembersihan area rumah sakit dengan cairan disinfektan secara berkala. Dan Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo aman. Nah, ada juga rumah sakit menyediakan layanan catering makanan sehat dari Cafe Diet yang berlokasi di area main hall rumah sakit. Makanan berat ada, snack ringan juga ada, seperti yang sudah ada di sini dok, ada jus, Oh, itu iya. dari Cafe Diet dok. Ini juga ya. Iya, itu juga dari Cafe Diet dok. Dan mungkin bisa komentar dokter, jusnya rasanya gimana dok? Ini jusnya enak sekali dan penyajiannya ada cupnya yang plastik, namanya apa ya, yang dikancingkan tuh. Jadi ini sangat Hygiene gitu ya, sangat dok. higienis gitu Iya. ya. Iya betul. Dan Makasih. Ya. sahabat Dronska bisa order juga secara online dok ini Ya. dok. Jadi untuk sahabat Dronska yang ingin memesan catering makanan sehat, catering sonde atau jus segar dan sehat, bisa langsung menghubungi nomor Cafe Diet di 0815 7639 333. Dan dokter saat ini sudah masuk beberapa pertanyaan dari sahabat Dronska melalui online dokter. Kita Ya. baca satu persatu ya dokter. Boleh ya. Pertanyaan dari Ibu Anggun Pamase. Kak, AIDS itu bisa sembuh enggak sih? Langsung kita jawab ya. Ya, boleh langsung dijawab. Ibu Pamasa ya. Ya, Ya, AIDS itu target kita bukannya sembuh, tapi target kita sehat. Jadi karena virus itu mungkin sudah sangat sedikit di dalam tubuh, kalau dites sudah istilahnya undetectable, tidak terdeteksi oleh alat PCR. Tetapi kalau dites anti HIV-nya, serologinya tetap positif. Dan biasanya orang yang seperti ini badannya sudah sehat, tidak ada keluhan. Kalau tidak ada yang tahu sejarahnya, orang itu nggak ada yang tahu kalau dia HIV. Sehat, normal, kondisinya tubuh kayak orang kita semuanya. Ya. Jadi orang yang HIV tidak bisa sembuh total, tetapi bisa sehat seperti orang normal dan harus minum obat seumur hidup. Begitu, harus minum ya. obat seumur hidup ya dok. Ya, kontrol ke dokter VCT rutin begitu. Harus ya. rutin Ya, kontrol karena seperti itu ya kadang-kadang dok. obat itu suatu saat tidak peka atau resisten begitu. Ya. Jadi memang tetap harus konsultasi terus menerus ya konsultasi dok terus ya. selama kita masih mampu, kita free ya, tidak ada biaya tambahan, gratis. Gitu. Jadi untuk apa namanya mencari kesehatannya dok ya, Ya, untuk betul. agar badannya selalu sehat terus ya dok ya, untuk Betul. jangka waktu yang Ya. lama ya dok, Ya, seperti itu. betul. Banyak kita pasiennya udah. Saya punya pasien terlama adalah namanya yang dari itu Pak Daya dari Muter itu udah 16 tahun. 16 tahun dok. Ya, masih minum ARV dan bagus, masih kuat mencangkul. Udah umurnya udah hampir 60 itu. Seperti itu ya dok. Iya. Dok, ada pertanyaan lagi nih dokter Ya. dari Tasbih Saffron. Bagaimana kita tahu kalau kita terkena AIDS dokter? Iya, jadi memang begini ya. AIDS itu kan sebetulnya pada fase window period 6 bulan pertama itu kadang-kadang dites serologinya masih negatif, badannya masih sehat ya. Kemudian setelah kena virus tesnya positif, kadang-kadang sampai setahun 5 tahun masih sehat, nggak datang ke kita, nggak datang ke dokter. Teman-teman kita pun nggak ada yang tahu. Setelah dia menimbul AIDS, baru tubuh itu merasa ada gangguan, datang ke dokter. Jadi sebetulnya kita repot kalau sehat bener, kita ini nggak ada yang tahu kalau kita HIV. Sampai 5 tahun, 10 tahun baru muncul bisa. Ya.
Jadi orang pengidap HIV atau namanya ODA itu biasanya orangnya tidak bergejala. Repotnya begitu. Maka kita membuat suatu kelompok-kelompok LSM. LSM itu lembaga swadaya masyarakat, seperti kelompok komunitas gay di Solo, komunitas salon di Solo, komunitas yang di namanya Jalan Jalak di dekat terminal itu. Kita udah menggali kelompok-kelompok itu untuk mengkampanyekan tentang HIV/AIDS, ya, gitu. Dan mengedukasi seperti itu ya, Dok, ya. Mengedukasi sehingga screeningnya tidak menunggu pasien itu stadium HIV/AIDS, ya. Dia begitu ada risiko temennya kena HIV, maka dia ingin tes. Jadi orang-orang kelompok gay itu sekarang kita tes semua. Ternyata banyak yang negatif loh. Tapi yang positif juga banyak banget. Lebih banyak ya, Dok? Kelompok gay yang cantik-cantik pakai silikon tua, cantik-cantik. Sehingga Dokter Tatar ini dihormati, dikitakan artis. Pacarnya hidungnya mancung-mancung. Dan itu akrab dengan kita, kelompok gay itu. Ya. Iya. Gitu ya. Oke, jadi itu hati-hati. Jadi memang kita harus tidak usah menunggu ada gejala muncul. Begitu ada sekitar kita positif, kita dengan sukarela untuk datang tes. Ya kayak COVID toh. COVID itu begitu satu positif, kanan kirinya tracking toh. Sebenarnya HIV sudah mendahului dulu itu, ya. Begitu, ya. Jadi memang lingkungan juga dan kayak hidup juga ya. Teman sebaya tuh namanya lingkungan sebaya. Lingkungan sebaya. Itu yang ya, harus diajak kampanye untuk tes, ya. Kalau paling untuk apa namanya? Jangka waktu survive-nya ini, Dok, paling lama 16 tahun ya tadi ya, Dok? Oh enggak, yang ini masih dokter. sehat kalau ya sesuai umur manusia. Oh, sesuai umur Jadi manusia. Pak Dayat ini udah umurnya 60-an, 59. Kenanya waktu di Timur itu, itu sehat banget ya. Ada lagi yang sekarang jadi tokoh LSM ya, namanya Suster Umi itu. Emi itu sekarang jadi tak jual kemana-mana. Dia dari orang yang di jurang dosa, akhirnya dia kena HIV, kita obatin sehat, sekarang jadi kampanye kemana-mana. Jadi banyak yang kita minta tolong untuk membuat suatu siar ceramah-ceramah penyuluhan di HIV/AIDS Ya, Dok. di banyak tempat begitu. Ya. Baik, Dok. Lalu ada pertanyaan lain dari Atina_KS. Dokter, bagaimana bila seorang ibu terkena AIDS, apakah anak yang dilahirkan juga akan terkena AIDS, Dok? Iya, jadi begini, pertanyaannya bagus banget ya. Jadi seorang ibu sudah ketahuan AIDS, itu peluang untuk diobatin dan anaknya menjadi tidak tertular lebih bagus apabila dibandingkan dengan orang yang dia AIDS, hamil, tidak ketahuan, setelah lahir baru ketahuan. Banyak loh sekarang di rumah sakit atau di puskesmas sudah mulai banyak kampanye PICT tadi ya. Jadi dites oleh bidan loh, kamu kok katanya ada gejala AIDS, hamil besar, tes HIV positif. Nah, seperti ini biasanya ketularan. Tapi kalau sejak awal sudah screening, hamil pertama yang namanya ANC tadi ya, antenatal care-nya diperiksa, tes HIV lebih awal, maka diberi obat anti HIV pada saat hamil, risiko anak kena kecil. Jadi harus berobat dulu ya, Dok? Iya, jadi kalau bisa kita memang harus kampanye pada masyarakat. Kalau di antenatal care sebelum lahir, ibunya dengan sukarela tes HIV. Harus tes HIV dulu ya, Dok? HIV, supaya nanti kalau betul positif masih bisa kita tolong, kasih obat untuk ibu dan anaknya. Begitu. Seperti itu ya, Dok. Untuk penyakit AIDS-nya sendiri, Dok, apakah ada gejala yang bisa terlihat gitu, Dok? Sebenarnya kalau belum stadium AIDS, masih stadium terpapar HIV, maka nggak kelihatan. Tapi kalau udah mulai AIDS, adanya sindroma, Wasting syndrome, mulai ada demam berkepanjangan, diobatkan ke dokter sembuh, kumat lagi, 2 bulan nggak sembuh-sembuh, naik turun gitu ya. Batuk yang kronis diobati ke dokter-dokter nggak sembuh-sembuh, hilang timbul. Terus kemudian yang ketiga diare yang kumat-kumatan juga, diobati dokter sembuh, kumat lagi, itu namanya triasnya gitu. Itu ditambah satu risiko faktor udah mendukung ke arah HIV/AIDS. Berat badan turun, diare terus, demam terus, batuk terus, ditambah risiko faktor penjajah seksual, ya, narkotik, udah
dites biasanya positif. Oh gitu. begitu ya dok, sama Iya. gaya hidupnya juga seperti Iya, itu ya dok. jadi makanya risiko faktor ini harus perlu ditanya. Mm-mm. Jadi kalau dokter Tatar, saya kalau tanya tidak loho, kamu suka main perempuan. Gitu siapa yang mau jawab? Oke. Jadi kita teknik konselingnya beda ya. Mas, jangan pacarnya laki apa perempuan? Wah dokter itu loh, akhirnya mulai gayanya melambai, berarti pacarnya laki-laki. Aku punya pacar laki-laki loh, saya bilang gitu. Padahal saya enggak tuh. Saya harus tahu, Mas kalau puto itu apa Mas? Loh, Pak dokter kok tahu puto? Suster tahu, Suster Kristin puto. Tidak tahu dok, apa itu dok? Puto tahu itu, saya tahu. Cimeng tahu gak cimeng? Cimeng nggak tahu dok, kucing. Cimeng itu ganja ya. Oh, taunya itu cimeng itu Kalau kucing. puto itu adalah heroin. Oh. Narkotik yang disuntikkan. Heroik gitu. Jadi saya tahu semua tentang itu. Wah saya zaman kecil lah pernah ditawari puto saya nolak, tapi kalau ganja saya mau, padahal saya bohong semua loh. Oh iya, itu cara mendekatinya ya dok ya. Jadi dokter pernah minum ganja? Lah iyalah ngerokok ganja. Itu. Cara pendekatan untuk Iya, ke pasiennya ya dok betul, ya. iya. Untuk mengetahui lebih dalam Ya, bagaimana saya cara. macam-macam minuman keras tahu. Tapi Yang tidak namanya pernah. Vodka, Johnny Walker tahu ya, karena orang yang gaya hidupnya sering clubbing ya, klub malam, itu minum bir, minum alkohol toh. Itu juga salah satu faktor Faktor risikonya ya dok ya. Kalau laki-laki bertato, apalagi perempuan bertato kan sekarang mulai banyak ya. Iya. Kalau Selain dulu, itu kalau seni dulu ya dok stigma, ya. Kalau itu saat stigma. itu mesti positif. Iya. Tapi untuk sekarang enggak, sekarang tato itu gaya hidup. Kayak hidup seni Iya. namanya. Betul. Seperti itu ya dok ya. Iya. Baik dok. Terus ada pertanyaan lagi dok dari Wina Asri 4. Apa gejala HIV dok dan apa benar kalau yang pecandu minuman keras ada resiko terkena HIV dok? Nah ini Iya, pas tadi sekali sudah kita seperti yang jawab baru ya. saja kita Orang bahas yang ya dok. kecandu minuman keras itu cenderung orangnya sudah mulai toleran terhadap sesuatu yang sifatnya pergaulan free ya. Biasanya mereka suka nongkrong di klub ya toh. Kemudian risikonya minuman keras menyebabkan dia suka ke pergaulan bebas, seks atau bahkan narkotik ya. Tapi itu jawaban yang secara multi efek ya. Tapi minuman keras sendiri tidak menyebabkan AIDS Ya. ya. Tapi dia cenderung menjadi pelaku seksual tidak aman, pelaku narkotik lebih tinggi daripada orang yang Minuman keras dan gaya hidup yang gaya hidup. Jadi, tidak sehat ya, ya dok. minuman keras tidak membuat HIV, tapi punya risiko ke sana. Ya punya karena gaya hidup itu Gaya akan hidup, ya, punya lifestyle-nya. rentetan yang lain gitu Ya, ya dok ya. betul. Tapi pada dasarnya yang penyebab HIV itu adalah perilaku seksual yang tidak aman ya dok ya, dan jarum narkotika. suntik, ya, betul. Seperti itu ya dok ya. Iya, betul. Ada pertanyaan lain dok dari Trinya 7. Dok ingin bertanya jika kedua orang tua positif HIV, Ya. apakah kemungkinan anaknya negatif HIV dan mulai kapan anak itu berobat dok? Iya. Jadi kalau yang sudah sering terjadi salah satu pasangan itu positif, anaknya banyak yang negatif. Tapi dia di bawah pengobatan ARV atau antiretroviral. Di klinik VCT banyak yang satu pasangan itu lakinya atau perempuannya positif, anaknya negatif. Anaknya negatif ya dok? Tapi juga bisa ada beberapa kasus yang suami istri semuanya positif dan dia pengen punya anak. Nah, Nah, kita itu gimana, Dok? perjuangkan. Akhirnya anaknya negatif karena dia harus syaratnya sudah minum ARV dan CD4-nya di atas 400 ya. Kemudian viral load-nya harus dua-duanya undetectable. Undetectable Di itu. pasien saya udah banyak yang tubuhnya tuh virusnya udah hampir nol. Oh bisa ya dok seperti itu. Bisa, Dok? itu tekniknya untuk pengen punya anak adalah pada saat viral load-nya itu undetectable atau tidak terdeteksi, kumpul tidak pakai kondom sampai hamil. Oh seperti itu ya dok. Jadi ada tekniknya. Ya, Dok? begitu hamil, stop kondom terus harus. Oh seperti gitu itu. ya. Dan minum ARV terus. Bagi yang sudah anaknya ibunya hamil kok positif HIV, maka dia harus minum obat AID, ya, obat ARV. Ada beberapa juga yang anaknya menjadi positif, kita obati. Jadi sekarang di rumah sakit kita di Muadi itu udah mulai ada dokter anak yang bisa mengobati HIV/AIDS. Oh seperti itu. Saya belum tahu Kansa, saya ingin nanti dokter anak di Kansa juga harus melayani ya. Kandang sapi harus bisa melayani
Anak yang pasien dengan anak dengan HIV, HIV ya dok. Begitu, Baik dok. iya. Iya. Karena di trinya 7, trinya 7 ini juga menanyakan kalau dok saya pernah mendengar bahwa air ketuban ibu hamil itu steri dok. Dan mulai kapan anak itu harus berobat dok? Anak begitu lahir sudah dikonsultasikan ke dokter anak, biasanya setelah dia bisa asupan makan di atas berapa ya sekarang? Sekarang ASI progresif kan 1 tahun ya. Iya. Setelah 1 tahun baru minum obat gitu. Ya. Jadi memang anak itu berobat dari mulai 1 tahun gitu dok? Iya, kurang lebih itu. Saya tidak tahu persis di anak-anak kebijakannya berapa. Iya dok, baik dok. Oke. Oke, pertanyaan terakhir nih dok. Oke. @aji_stw tanya dok, apakah benar kebanyakan AIDS itu pada LGBT? Kalau iya berarti cara mencegah AIDS ya harus mencegah LGBT kan dok, atau bagaimana ya dok? Iya, tadi sudah kita Iya, bicarakan sudah ya. kita bahas. Sekarang hubungan seks menyimpang itu tidak aman, itu tidak hanya heterogen, heteroseksual. Sekarang homoseksual ya. Jadi yang saya prihatin itu sebetulnya kalau yang sudah betul-betul resmi, oh saya ini gay, itu gampang kita penyembuhan ya. Karena fenomena di masyarakat itu adalah ada orang itu biasanya orang-orang yang gay ini yang punya level ekonomi tinggi itu nggak muncul. Jadi dia betul-betul sangat selektif, punya pacar yang selektif, hubungan intim dengan siapa yang selektif, dan dia sangat sangat rahasia. Ini yang menjadi pusing Dokter Tatar ya. Jadi saya punya barangkali itu teman-teman atau geng itu saya punya asumsi ya, ini belum pasti lah ya. Iya. Nular lah itu. Jadi saya setengah bencong, setengah gay. Karena norma agama dan norma sosial nggak mengizinkan, saya kan diem. Iya. Ya, toh? Ini begitu ada pasangan lain, dia juga gay, tapi dia sudah mulai action hubungan seks dengan laki-laki. Terus akhirnya sharing tuh. Kalau sharing saya yang setengah dia akan ikut sana. Ya. Jadi kesan saya LGBT ini menular. Menular juga ya. Secara psikologi. Secara psikologi ya dok. Tapi ini belum ada penelitiannya ya dok. Tapi rata-rata istilah Jawa itu ajak-ajak. Ajak-ajak ya tidak dok. tular. Kamu mau enggak tak carikan pacar laki-laki misalkan ya. Padahal dia kan sebenarnya lingkungannya orang tuanya terhormat, agamanya bagus. Sosialnya juga bagus, dia pertama mengendam diri, ngerem sendiri. Tapi begitu ada teman yang senasib, oh kamu gitu ya? Iya aku udah lama aman ini, gitu. Akhirnya dia ketularan. Kebuka dia. gitu ya dok, baru membuka jadi diri. Tidak hanya penyakit kuman bakteri yang nular, masuk LBGT. Iya, psikologis juga ya dok. Ini saya yang takut ya itulah. Saya yang takut sampai sekarang solusinya gimana ya cara pemecahannya, ya, gitu. Ya. Seperti itu ya dok, karena pada dasarnya kita juga tidak bisa jangan seperti itu ya dok, terang-terangan jangan gitu juga itu kan tidak biasanya bisa orang-orang ya, yang high ekonomi biasanya kan sangat rahasia. Ya. Di luar negeri kan ada yang naik lift laki-laki sama laki-laki ciuman, laki sama laki nikah gitu. Indonesia kan nggak boleh. Akhirnya dia kan sembunyi-sembunyi. Ya. Ya, akhirnya. Dan paling bahayanya jika gonta-ganti pasangan seperti itu ya dok. Sembunyi-sembunyi ini biasanya akan kena HIV-nya tidak akan termonitor oleh kita. Dan dia juga tidak mau datang ke klinik kita. Dia betul-betul secret gitu loh. Tahu-tahu udah parah gitu loh. Tahu-tahu sudah parah gitu ya dok, malah bahaya ya dok. Iya, itu bahayanya apa sih dok biasanya dok? Kalau paling bahaya itu seperti apa dok? Jadi HIV ini yang merenggut jiwa adalah kalau sudah ada infeksi oportunistik di otak yang namanya ya, infeksi tokso, jamurnya adalah jamur kripto, diobati anti jamur yang biasa nggak mempan, harus anti jamur yang mahal banget. Saya punya pasien yang tidak pakai program HIV, bayar sendiri, itu 3 hari 5 hari bisa habis sekitar 50 juta. 500 juta dok. Untuk anti jamurnya, antivirusnya, kemudian anti toksonya itu mahal-mahal semua. Malah sudah kalau sudah sampai ke situ sudah susah ya dok. Tapi bagus loh pasien itu yang dari Timika itu koma nggak sadar karena otaknya kena jamur di otak. Kita obati sembuh, begitu sembuh sekitar 2 tahun datang ke saya di rumah gemuk banget sehat. Udah dari nggak sadar koma itu. Jadi tetap masih ada kemungkinan kalau dia untuk mampu sehat, ya, berobat yang mahal-mahal ketolong, tapi nggak mampu ya meninggal. Iya, orang yang kena infeksi di otak maupun di paru sering tidak tertolong. Jadi lebih baik untuk mencegah ya dok ya, betul, daripada mengobati ya dok ya. Betul.
Baik dok, dan ini tidak terasa dok, kita sudah melakukan siaran langsung kurang lebih selama 50 menit dok. Ya. Terima kasih banyak dok untuk sharing dan edukasi serta informasi yang diberikan siang ini buat saya sendiri dan sahabat Drunska dan juga teman-teman yang ada di sini dok. Berikut ada kenang-kenangan dari rumah sakit dari Dr. Un Kandang Sapi Solo dok, ada kaos. Wah, Bisa terima dibuka, kasih dok. Mbak Christine. Ya, Apa ini kaosnya? Kesukaan saya warna hijau. pas banget dok. Oh, bagus ya. Kaos Drunska tetap aman dok. Oke. Oke. Terima kasih Mbak Christine. Terima kasih para pengelola bincang-bincang bersama doi dari Rumah Sakit Un Kandang Sapi. Ya, Ya, terima kasih. saya bungkus lagi ya dok. Oh, boleh ya. Ya. Terima kasih dok. Untuk satu penanya yang beruntung akan diinformasikan lewat tayangan Instagram Live Stories besok Minggu dan akan memenangkan pemeriksaan dan konsultasi klinik penyakit dalam dengan Dokter Tatar. Boleh. Ikut vouchernya. Dan terima kasih juga untuk sahabat Drunska yang sudah setia mengikuti dari awal hingga akhir. Dan sebelum kita akhiri mungkin dokter ada sesuatu yang ingin disampaikan sama sahabat Drunska dok sebelum Iya, kita tutup. sahabat-sahabat Drunska yang berbahagia dan saya banggakan ya. Sekali lagi dokter ini manusia yang punya janji untuk menyehatkan klien kita, juga membantu pelayanan seperti komitmen saya kepada Rumah Sakit Un Kandang Sapi ini untuk melayani dengan kompetensi yang saya ada ini dengan setinggi-tingginya kualitas. Semoga berusaha dan Rumah Sakit Un Kandang Sapi semakin jaya. Gitu. Amin. Ya. Terima kasih buat Dokter Tatar. Ya. Terima kasih untuk sahabat Drunska yang sudah hadir. Dan terima kasih untuk segenap tim yang bertugas pada bincang-bincang doi hari ini. Tetap jaga kesehatan sahabat dan keluarga dengan mematuhi protokol kesehatan, jangan kendor ya, dan pakai masker, jaga jarak, selalu cuci tangan. Drunska tetap aman. Selamat melanjutkan aktivitas bagi sahabat Drunska sekalian. Jangan lupa untuk tetap menjaga kebersihan, kesehatan, dan tetap di rumah aja karena kita berdoa semuanya semoga wabah virus COVID-19 ini segera berakhir. Saya Christina, mohon maaf apabila ada salah kata atau salah ucap yang saya sampaikan. Dan sampai jumpa di acara Bincang-Bincang sama Doi selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa.